Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan hari ini kita akan menyambung dari bahasan minggu yang kemarin ya, tentang tema yang keempat, pengurusan jenazah. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian jenazah, hukum penyelenggaraan jenazah, dalil, serta pengurusan jenazah ya, dari memandikan hingga memakamkan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang takziah, adab takziah, ziarah kubur, adab ziarah kubur, dan hikmahnya. Next. Yang pertama, takziah atau melayat. Takziah atau melayat ini bermaksud untuk menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazziyin, orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziat, orang perempuan yang bertakziah, ini hendaknya memberikan dorongan ya, kekuatan mental atau menasehati orang yang tertimpa musibah agar tetap sabar dan tabah menghadapi musibah yang diterimanya atau yang dihadapinya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau kepadanya. Katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk bertakziah guna untuk memberikan kekuatan ya, kepada orang yang tertimpa musibah kematian. Memberikan peringatan agar untuk selalu sabar dan untuk tunduk kepada perintah Allah. Selalu sabar dan tabah. Next, selanjutnya adab bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Karena kita itu sedang bertakziah, sedang menghadiri, sedang menghormati pengurusan jenazah, sedang memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita berbicara ya, malah menambah sedih keluarga yang tertimpa musibah. Harusnya kita memberikan support ya, memberikan semangat, dukungan agar orang atau keluarga yang ditimpa musibah ini agar selalu sabar dan tabah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan.
Dan yang terakhir, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Itu adabnya. Selanjutnya, ziarah kubur. Ziarah kubur ini terbagi menjadi dua kata, ya. Yang pertama ziarah dan kubur. Ziarah yang artinya berkunjung dan kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Itu ziarah kubur. Ya. Dalam hadis Rasul, an Abdullah ibnu Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu An-Nasa'i. Yang artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasa'i. Ya. Jadi ziarah kubur ini adalah perintah, ya, anjuran, ya, karena Rasulullah. Kenapa Rasulullah sempat melarang umat muslim untuk berziarah kubur? Karena Rasulullah khawatir akan umat muslim itu akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, seperti menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi. Bahkan yang lebih berbahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan. Jadi Rasulullah khawatir. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat kematian, kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Itu. Ya. Lain halnya jika kita meminta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan, itu kita secara tidak langsung kita itu musyrik, menyekutukan Allah. Hanya Allah lah tempat kita meminta, bukan kepada si mayat yang ada di kuburan. Itu. Ya. Jadi karena alasan itulah Rasulullah sempat melarang umat muslim untuk berziarah kubur. Tapi lambat laut Rasulullah menganjurkan untuk berziarah kubur karena untuk mengingat kita terhadap kematian dan untuk mendoakan si mayat. Next, selanjutnya adab ziarah kubur. Yang pertama, ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur. Dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Mendoakan. Dan yang terakhir, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Itu adalah azab ketika kita sedang berziarah kubur. Next, selanjutnya hikmah ziarah kubur. Ini yang pertama, mengingat kematian. Hikmahnya mengingat kematian. Bahwa sesuatu yang hidup itu pasti akan menghadapi kematian. Kematian itu akan datang kepada kita. Itu pasti. Ya.
Kita disuruh untuk mengingat kematian. Yang kedua, hikmahnya dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Karena apa? Ketika kita melihat makam, kita melihat bahwa sekaya-kayanya orang itu tidak akan membawa hartanya sampai ke liang lahat. Hartanya semua akan ditinggalkan. Hanya amal yang menemani si mayit. Itu akan menimbulkan sikap zuhud pada diri kita. Tidak sifat keduniawian kita itu tidak menggebu-gebu, tapi kita akan memiliki sikap zuhud. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik, ya, sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Ya. Itu karena ketika kita meninggal, amal ibadah kita itu akan membantu kita kelak di alam kubur dan hari akhir. Bukan harta kita. Dan yang terakhir, mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridhonya. Ini adalah hikmah dalam ziarah kubur. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.